Pernah kebayang nggak militer dan polisi menanam jagung? Kedengarannya agak aneh kan? Tapi di Indonesia ini beneran terjadi. Aparat keamanan kita sekarang punya misi baru, ngurusin pangan. Nah, dalam penelusuran kali ini kita akan bedah bareng-bareng. Kenapa sih kebijakan ini muncul dan apa dampaknya buat kita semua? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat apa sih sebenarnya peran baru aparat keamanan ini. Terus, kita akan bertanya, ini beneran solusi atau malah nimbulin masalah baru? Kita juga akan gali lebih dalam sisi politiknya, lalu membandingkan gimana dua sistem ideologi yang berbeda melihat hal ini. Dan terakhir, kita akan berhenti di satu pertanyaan penting tentang batasan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Peran baru aparat keamanan. Biasanya kita lihat mereka dengan senjata, sekarang mungkin kita lihat mereka pegang cangkul. Ini adalah pergeseran yang cukup fundamental ya. Dari tugas pertahanan negara, sekarang ikut turun ke produksi pangan. Yuk kita lihat apa yang ada di baliknya. Jadi, ini pertanyaan utamanya. Kenapa harus tentara dan polisi yang turun tangan buat nanam pangan? Apa sih alasan dibalik kebijakan yang bisa dibilang nggak biasa ini? Ternyata semuanya berawal dari sebuah agenda besar pemerintah. Kalau kita lihat di atas kertas, tujuannya kedengarannya bagus banget. Pemerintah pengen kita swasembada pangan, nggak terus-terusan impor, harga bahan pokok stabil, dan juga buat mendukung program makan bergizi gratis. Nah, pemerintah kelihatannya mikir, TNI dan Polri ini dengan struktur komando yang rapi bisa jadi semacam jalan tol buat ngejar semua target ini dengan cepat. Dan untuk ngasih gambaran seberapa besar skala proyek ini, coba lihat angka ini. 110 sampai 150 triliun rupiah. Itu total anggaran ketahanan pangan nasional kita setiap tahunnya. Ini bukan angka main-main loh. Ini menunjukkan komitmen finansial yang luar biasa besar dari pemerintah buat urusan pangan. Dan dari kue anggaran raksasa tadi, sekitar 15 sampai 35 triliun rupiah per tahunnya, itu dialokasikan ke program-program yang melibatkan TNI dan Polri. Dana sebesar ini dipakai buat macam-macam, mulai dari buka lahan, bantu produksi, sampai distribusi. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar tugas sampingan, tapi proyek super serius dengan dana yang gede banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Pertanyaannya simpel tapi penting banget. Apakah cara ini beneran jadi solusi atau jangan-jangan malah jadi sumber masalah baru? Yuk kita coba analisis dampaknya di lapangan. Ternyata pas dianalisis banyak lampu kuning yang nyala. Pertama, target produksi jagung dan kedelai itu sering banget nggak konsisten tercapai. Terus, kebijakan ini tuh ibaratnya cuma nempelin plester di luka yang dalam, jadi cuma solusi jangka pendek buat masalah struktural yang lebih besar. Akibatnya apa? Wewenang jadi tumpang tindih, profesionalisme aparat jadi berisiko terkikis, dan bahkan bisa bikin pasar jadi nggak sehat. Nah, inti kritiknya tuh ada di sini. Kutipan ini bilang kalau ini semua soal pragmatisme. Gampangnya gini, negara seolah-olah mikir, ngapain sih repot-repot bangun lembaga sipil dari nol kalau udah ada alat yang siap pakai dengan struktur komando yang rapi? Ini jalan pintas yang kelihatannya gampang dan menarik. Nah, kalau tadi kita ngomongin ini jalan pintas yang pragmatis, pertanyaannya ada agenda apa lagi di baliknya? Yuk, di bagian ketiga ini kita coba intip lebih dalam. Ada nggak sih motif politik di balik urusan pangan ini? Dan ternyata analisis ini nunjukin satu motif yang kuat banget, politik. Gini logikanya, TNI dan Polri itu kan pilar kekuasaan negara. Dengan ngasih mereka peran gede di program triliunan rupiah, ini bisa jadi cara jitu buat mengikat loyalitas dan dukungan mereka ke pemerintah yang lagi berkuasa. Jadi, permainannya kira-kira begini. Langkah pertama, kasih mereka proyek ekonomi yang besar dan kelihatan sama publik. Langkah kedua, loyalitas institusi mereka jadi lebih kuat ke pimpinan politik saat ini. Dan hasil akhirnya, pemerintah pusat jadi megang dua tuas sekaligus, keamanan dan ekonomi. Nah, inilah yang disebut konsolidasi kekuasaan. Dan disinilah letak risikonya. Ketika aparat keamanan sibuk sama urusan ekonomi pemerintah, batas antara mana kepentingan negara yang asli dan mana kepentingan rezim yang lagi berkuasa jadi kabur. Ini kayak alarm peringatan loh. Ada risiko institusi keamanan kita jadi dipolitisasi. Oke, fenomena ini kan nggak muncul gitu aja. Biar lebih paham, kita perlu mundur dikit dan lihat dari kacamata ideologi. Di bagian keempat ini, kita bakal bandingin kisah dua sistem dalam melihat peran negara. Menurut analisis ini, kebijakan semacam ini tuh logis banget kalau kita lihat dari kacamata kapitalisme. Kenapa? Karena di sistem ini, yang paling penting itu hasil, efisiensi, dan pragmatisme. Aturan bisa fleksibel. Ibaratnya, kalau nggak ada palu, ya pakai batu aja. Yang penting pakunya nancap.
Peran institusi pun bisa disesuaikan demi tujuan itu. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada kerangka kapitalis yang super fleksibel, yang penting tujuannya tercapai. Tapi di sisi lain, ada kerangka Islam yang dijelaskan di sumber ini yang lihatnya beda banget. Di sini, tiap lembaga itu punya tugasnya masing-masing, spesifik, dan nggak bisa dicampur aduk. Kebijakan itu harus didasarkan pada keadilan dan pembagian tugas yang jelas, bukan sekedar pragmatisme. Nah, pandangan ini tuh akarnya ada di prinsip amanah, seperti yang ditekankan dalam Al-Quran. Intinya simpel, kasihlah sebuah urusan kepada ahlinya. Jadi setiap fungsi negara itu ya harus dipegang sama institusi yang memang kompeten di bidang itu. Tujuannya ya buat keadilan dan biar semuanya berjalan profesional. Oke, setelah semua pembahasan tadi, kita sampai di bagian akhir yang membawa kita ke satu pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya, di mana sih kita harus menarik garis batasnya? Jadi, ya inilah dilemanya. Di satu sisi, ada tawaran hasil yang cepat, tapi di sisi lain, ada resiko jangka panjang yang nggak main-main. Analisis ini seolah-olah maksa kita buat mikir, pas kita ngebiarin sebuah lembaga negara lompat pagar dari tugas aslinya, apa sih yang kita dapat dan apa yang kita korbankan? Profesionalisme, tata kelola yang sehat, keseimbangan kekuasaan? Mungkin kita dapat solusi instan, tapi dengan bayaran yang mahal di masa depan. Pertanyaan itu, coba deh kita renungkan sama-sama. Terima kasih.